Hello IFGF family, welcome home and thank you for joining our online service. Ibadah kita selalu dimulai tepat pukul 9 pagi setiap minggu. Jadi pastikan Anda sudah subscribe ke channel YouTube kami dan mengaktifkan notifikasinya. IFGF adalah gereja yang berpusat pada pemuritan. Our mission is to help people to connect with God and make disciples. IFGF memiliki beberapa discipleship center di sekitar wilayah Jabodetabek. Untuk wilayah Jakarta di Balai Sarbini, Lipo Mall, Nusantara. Untuk wilayah Tangerang di Dome of Harvest Lipo Karawaci. Dan beberapa lokasi lainnya di wilayah Bogor dan Bekasi. Untuk Anda yang menyaksikan secara online, kami memiliki komunitas sel yang diadakan secara online bernama iCare. Jika Anda sedang mencari ruang komunitas untuk berbagi pengalaman hidup dan mendalami iman, iCare is the place for you. Informasi lebih lengkap tersedia di Linktree pada deskripsi YouTube IFGF Jakarta atau di bio Instagram kami @IFGF-Jakarta. Bagi yang ingin memberikan persembahan dalam berbagai bentuk kepada Tuhan, berikut adalah panduan cara memberikan dan juga QR Code yang langsung menghubungkan ke rekening gereja kami. Semoga pesan firman hari ini menjadi berkat yang menguatkan setiap langkah perjalanan iman Anda. God bless you. Good morning, selamat pagi semuanya. Baik Anda yang di Balai Sarbini, Anda yang di center-center lainnya, di Karawaci, Bekasi, Bogor, dan tempat lain Cilincing, atau di kota-kota lainnya. Dan Anda semua yang beribadah di rumah Anda semuanya. God is a good God, amin. Allah adalah Allah yang luar biasa. 7 orang tadi, kalau saya tadi lihat covenant, banyak orang nggak ngerti, memang ini joint membership, bukan begitu sih. Artinya Anda nggak mau jadi tamu setiap minggu. Anda yang udah berlama-lama, udah ibadah, dan Anda merasakan this is my home. Jadi bagi saya 7 orang itu mungkin cucu kali atau cicit, saya nggak tahu itu ya. Berapa banyak senang kalau punya cucu-cucu, angkat tangan. Oke, sebagian belum angkat tangan karena Anda lagi mencari jodoh. So inilah cucu-cucu rohani atau anak-anak rohani is amazing and God is a good God. So sebelum kita saya sharing firman Tuhan, lihat kanan kiri semuanya karena tema kita adalah get change. Lu berubah dong, katakan kanan kiri saudara. Lu berubah gitu. Sekarang dirubah, yuk berubah bareng-bareng, yuk berubah bareng-bareng. Anda yang di Karawaci, di center lain, berubah bareng-bareng. Amin. Kita akan membahas pagi hari ini, kita lanjutkan get change into his agenda. Berubah menurut agenda dia. Semua katakan get change. Jadi berapa banyak tahu bahwa setiap kita mau berubah? Let me see berapa banyak yang mau berubah. 6 bulan saya tidak bisa praktis, nggak bisa sepeda. 10 hari lalu saya ketemu teman saya sepeda. Loh, Pak Jimmy kok tambah gemuk lagi? Since that moment I make a decision, I need to go back to my normal weight. Tapi nggak gampang. Setiap mau berubah, istri saya selalu masak yang enak. Dan sebagian ada karbo-karbonya itu ya. Dan dia ngomong, ya kamu gak harus makan, tapi ada di meja makan itu saudara ya. Jadi berbahagialah istri-istri yang tidak punya masalah dengan suami yang berat badannya bertambah-tambah. So berubah semua mau, tapi gak gampang karena banyak tantangan demi tantangan. Maka itu Januari kita membahas untuk kita belajar siap menyerah, I dedicate. Kita menyerah. 2025 semua mimpi-mimpi kita serahkan, we dedicate kepada Tuhan. Dapat atau enggak nanti sampai Desember nobody knows. Anda mau berdoa kayak apapun juga, frankly speaking, enggak ada garansinya. Enggak ada garansinya. Tapi kita punya komitmen untuk mendedikasikan, siap menyerah. Jadi doa-doa kita, mimpi-mimpi kita serahkan kepada Dia. And then last month kita belajar tentang tuning in. Untuk siap mendengarkan. Semua katakan siap mendengarkan. Nah ini memang gak gampang ya. Menyerah oke lah kita serahkan tuh ya. Tapi mendengarkan ini gak gampang sih dalam kehidupan kita. We like to talk. Kita senang ngobrol, kita senang buka mulut. Tapi kita gak mau seringkali untuk buka telinga kita. Nah kita diajar untuk tuning in. Mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada Anda dan saya. And then this month, setelah Anda siap menyerahkan, lalu siap mendengarkan,
pasti Tuhan mau Anda dan saya untuk mengalami perubahan di dalam hidup ini. Amin. So are you ready to get changed? Anda siap mau diubahkan oleh Tuhan? Dan ini nggak gampang sih ya teman-teman ya. Dan bagaimana seringkali karena kehidupan kita ini penuh dengan agenda-agenda pribadi. We all have our own personal agenda. Rencana kita, ambisi kita, keinginan-keinginan kita. I mean, we love to control ourselves. We all control freak. Kita maunya ngontrol diri kita sendiri. Kita belajar bagaimana bangsa Israel ya, dari Yosua lalu dibawa masuk tanah perjanjian, udah melihat begitu banyak miracle daripada Tuhan, tapi orang-orang Israel ini memang keras kepala, mereka suka menjalankan agenda mereka sendiri. They just want to do whatever in their mind. Kalau kita baca 1 Samuel 4 ayat 6 sampai ayat 11 ya. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ini lagi perang Filistin sama orang-orang Ibrani, orang Israel. Sedang perang nih. Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, wow, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita. Sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat itu? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah padang gurun. Ayat 9, kuatkanlah hatimu, berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu, berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Jadi Filistin tahu, dia tahu sejarahnya. Ini mereka tabut Allah sudah dibawa, pasti kita akan kalah. Dia lihat bagaimana orang-orang Israel menghajar orang-orang Mesir, lalu keluar. Nah, cuman ayat 9 ini trigger me. Who said this? Siapa yang ngomong ini? Tuhan? Absolutely not. Rajanya mereka? Absolutely not. Jadi secara corporate, mereka udah tahu musuh mereka, kita bisa habis atau we have to fight. This is a corporate, suara kolektif orang-orang Filistin. Corporate, make a decision. Bersama-sama ya, artinya mati-mati bareng ya. Kalau menang ya, kita akan lawan. Pokoknya kita nggak mundur. Bahkan secara beberapa teolog mengatakan mereka ini saling challenge. Jangan seperti cewek lu ya, seperti laki-laki. Kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. So a decision. That's why corporate is very important. That's why worship corporate is very important. Bagaimana kita bersama-sama, kita membawa hadirat Tuhan bersama-sama. Dan kita tahu apalagi kita orang-orang yang sudah dipenuhi oleh rohnya Allah. Ini ayat 9 ini mereka udah tahu, kita akan habis. Tapi oleh karena semangat within dan dia tahu musuhnya, mereka berperang. Luar biasa sekali ayat 10. Lalu berperanglah orang Filistin. Nah ini benar-benar kadang-kadang the secular discipline, secular commitment itu lebih mengalahkan daripada orang yang banyak doa. Tapi nggak bertindak apa-apa. I'm not saying doa tidak penting, doa adalah segala-galanya. Tapi doa saja itu tidak cukup kalau kita tidak mau bertindak. Untuk kita mengalami perubahan. Ini orang-orang Filistin itu tancap gas. Berperanglah orang Filistin. Saya pikir-pikir, kalau sebagian kita mungkin lari kali. Waduh jangan perang lah, udah pasti kalah. Sudah pasti kalah, janganlah. Kabur aja. Berapa banyak suka kabur aja. Berapa banyak kabur aja dulu. Lu aja dulu, lu aja deh, lu aja. Banyak kan
orang-orang Kristen, kamu doa, jangan, kamu aja lah, kamu aja. Berapa sering begitu kalau doa mendelegasikan angkat tangan? Come on. So, jemaat IFGF jangan seperti cewek, jadilah laki-laki. Yang perempuan, sister jadilah bro. Itu untuk sepeda kalau yang sudah kuat bro namanya. Sorry. So mereka berperang, apalagi ada orang-orang di Urapi. Sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hotni dan Penias tewas. This is not kidding. Ini nggak main-main. You know? Saya bisa bayangkan tiba-tiba breaking news. Langsung ada TV, Al Jazeera. Selamat pagi semuanya, peperangan orang Filistin. Yang tidak disangka-sangka, yang diremehkan, mengalahkan orang-orang yang bersama dengan tabut perjanjian Allah. You know media selalu tidak favor with people yang spiritual, you know right? Jadi semakin dikalahkan, disyukurkan. Tiba-tiba diekspos secara luar biasa. Kekalahan mereka beberapa tahun yang lalu terjadi pada waktu 1-2 hari yang lalu. Tapi hari ini semua pemirsa 30.000 orang tewas, dead langsung. Baru hari 2 hari yang lalu 4.000 prajuritnya dead, mati. Sekarang totalnya 35.000 atau 34.000 yang dihitung. Belum termasuk istri, belum termasuk anak, dibom semuanya. Itu Al Jazeera keren banget. Dan yang mengejutkan lagi, para pemirsa yang tidak disangka-sangka pemimpin mereka, Hofni dan Peneas, juga tewas. Dan gak suka itu aja, setelah pasukannya ditanya oleh imam besar Eli, dia mendengar peristiwa itu, Imam Eli kena heart attack. Dead, mati heart attack. Di interview saya kira menterinya Filistin, bagaimana perang? Wah, tadi ya kita sebenarnya takut sih, karena mereka kan ada tabut Allahnya. Tapi ya kita no choice, we have nothing to lose. Anyway kalau nggak perang kita juga mati aja, kita sama-sama. Kita nggak mau seperti anak kecil dan sebagainya. Oh karena yang Israel dipanggil dia tidak hadir karena dia kalah. Jadi dalam breaking news itu terjadi kekeotikan. Lalu ditambahkan lagi, by the way kami lupa membicarakan, lalu di rumah Peneas, di video istri Peneas sedang ngandung besar, tiba-tiba brojol anaknya. Suaminya, bapaknya meninggal, istrinya brojol, istrinya stres. Kasih nama nggak tanggung-tanggung, Ikhabod. The glory of God has departed. Kemuliaannya telah pergi. You know, ini bayangkan kalau Ukraine Rusia itu sudah berapa tahun itu ya. Konon ceritanya Rusia matinya lebih banyak, tewas lebih banyak daripada Ukraine. Orang-orang Rusia mungkin 150.000 plus. Ukraine so far baru 12 sampai 15.000. I don't know which truth. Karena ini semuanya adalah permainan politik kelas tinggi. The breaking news yang begitu dahsyatnya itu ya. Dan akhirnya sampai kepada Ikhabod lahir. Listen, agenda manusia terbatas. Inilah orang-orang yang selalu mendaftarkan diri kepada School of Hard Knock. Udah dengar firman apapun juga, ya gua coba dulu deh. Minggu yang lalu kita diajarkan School of the Word, School of Hard Knock. Ya, kalau School of the Word, sekolah firman itu pengajarnya God Himself. Materinya adalah perkataan Tuhan. It's very clear. Lalu School of Hard Knock semuanya gurunya adalah lingkungan hidup, circumstances. Orang-orang Israel itu membawa tabut perjanjian dan dia anggap tabut perjanjian itu seperti jimat. Bim salah bim. Seperti banyak orang Kristen karismatik yang claim it, get it. Gitu. Dia biasa-biasa lihat Mercy tumpang tangan.
Ini buat aku Tuhan. Padahal bayar bensin nggak mampu itu. Masalah. Melihat densa yang baru, ini buat saya Tuhan, otomatis. Kita dihadapkan dua hal ini loh teman-teman, every single moment. Jadi orang-orang Israel nggak tahu bahwa tabut itu Anda tahulah dua loh batu, perintah Allah dalamnya. Ada tongkat Harun, ada mana, ada tutup perdamaian. Yang bawa Hofni sama Peneas. Dia pikir ini anak imam, tapi anak imam ini bergudulan. Dia orang kafir sebenarnya. Sangat kafir. Ya, dia selalu mengatakan yang penting hasilnya. Yang penting kita menang. Yang penting aku kaya. Caranya halal atau enggak halal, nomor sekian lah yang penting kaya dulu. Yang penting punya dulu. Prosesnya enggak tahu. Tes School of Hard Knock, jimat bila perlu. School of Hard Knock mengorbitkan Kristen-Kristen jimat. Kristen-Kristen mantra. Jangan pikir Anda enggak terlepas daripada itu. Saya enggak bisa lupakan waktu saya umur 15 tahun. Saya 15 tahun agak bandel, berantakan. Teman-teman saya suka berantem zaman dulu. 2 teman saya udah mati. Lalu saya berdoa jam 6 pagi di gereja. Tuhan, aku mau belajar ilmu. Kalau Tuhan gak izinkan, tolong mobil saya atau Vespa saya lupa saya naik apa waktu, banyak gembos Tuhan. Saya habis hari Minggu diajak teman saya untuk belajar kepada orang pinter untuk diisi badannya. Supaya dia katakan ini bukan black magic, Jim. Ini white magic. Ini bukan black. Ini white. Ini untuk protek kamu sendiri. Tapi kalau kamu kepepet, dia bisa menghantam yang black. 15 tahun ngerti apa? Saya nggak bisa lupakan. Karena jam 6 saya selalu harus ada di rumah Tuhan. Nggak cuma duduk di situ, saya duduknya di sini. Karena papi saya pemimpin choir. Jadi saya setiap jam 6 pasti ada di paduan suara. Kok nggak yakin, nggak percaya ya? Nyanyi. Jam 6. Sabtu berantakan kayak apapun juga, jam 6 saya sampai gereja. Yang nganterin iblis tuh, anterin saya udah lalu ke gereja dulu sebentar deh ya. Nanti setelah selesai 1 jam, gua tunggu lagi di luar. Belum tentu Roh Kudus loh. Sedikit kontroversial ya. Ya udah, pulang gereja, saya ke Demak. Dari Semarang Demak 1,5 jam. Bannya nggak ada masalah apa-apa. Lalu ketemu salah satu guru pinter. Diisilah badan saya. Kekebalan semua. Hari Minggu saya nggak bisa lupakan. Minggu depan juga masih ke gereja. Minggu depan lagi juga masih begereja. Tapi banyak jimatnya. Namanya Kristen jimat. Yang di Karawaci, yang di Sarbini coba lihat kanan kiri. Kamu bawa jimat nggak sini hari ini? Ternyata banyak sekali. Kristen-Kristen jimat itu banyak sekali. Saya nggak bisa lupakan waktu saya pelayan setelah itu saya bertobat ya. Saya dijamah oleh Tuhan. Saya sekarang nggak ada jimatnya lah, jangan salah ngerti ya. Nggak ada jimatnya itu. Yang ada adalah Roh Kudus dan istri, haleluya itu ya. Jadi udah dibebaskan. Anda tahu cerita saya dan saya mengalami pertobatan 2 tahun saya belajar, lalu lewat miracle daripada ibu saya, ada hamba Tuhan, saya udah ketemu hamba Tuhannya baru meninggal sebulan yang lalu, saya dilepaskan, sejak itu hampir 45 years now I've been walking in the school of the word, kadang-kadang hard knock, sini sana dikit lah gitu ya. Tapi most of it, Kristen jimat. Jadi akhirnya Tuhan bisa serahkan, kita nggak ngerti. Hati-hati teman-teman. Kita cenderung menggunakan Tuhan sebagai alat untuk rencana kita. Padahal seharusnya kita menjadi alat untuk rencananya. Terbalik-balik harusnya kita menjadi alatnya, bukan Tuhan menjadi alatnya. Jadi nggak bisa menjadi Kristen jimat itu, lalu Anda bisa mengalami miracle demi miracle. Karena it's a process
Orang Israel bawa tabut perjanjian yang membawa Hofni Pinehas. Hidupnya berantakan sekali. It's a challenge. Maka itu kita nggak bisa playing religious in life. Kita harus berani untuk mengalami vulnerability, kegagalan kita bisa ceritakan dalam I Care demi I Care supaya Anda bisa dibangun satu dengan yang lain. Everyone seringkali menggunakan Tuhan sebagai alat untuk rencana kita. Tapi kita harusnya menjadi alat untuk Tuhan. Amsal 4 mengatakan jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka nggak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Sandung bolak-balik, tapi karena gelap gak ngerti kenapa gua sandung. That's the school of hard knocks. Orang fasik itu adalah orang yang menentang Tuhan. Orang fasik adalah orang yang selalu menolak kebenaran atau challenge the truth and then don't believe. Hofni and Pinehas dikategorikan anak-anak Lewi yang fasik. Habis. Imam yang tidak mengenal Tuhan. Imam yang sukanya nyuri korban. Imam yang hidupnya immoral in the house. Perselingkuhan demi perselingkuhan. So hari ini kita harus berani sih mengakui Tuhan, sepinter-pinternya saya, agenda manusia terbatas. We are limited. Saya teringat satu buku yang cukup kuno, The Pilgrim Progress dari John Bunyan. Ini sebuah buku yang cukup menarik sekali ya, tentang ini kurang lebih abad 16 lah. It's a classic, masih ada dalam bahasa Indonesia. I encourage you untuk membacanya karena ini merupakan classical sastra Kristen. Saya jarang sekali baca buku ini, tapi sampai kemarin saya baca, wow, ini menceritakan tentang perjalanan seorang pesiarah. Dia sedang bersiarah. This sastra ini menceritakan kehidupan Anda dan saya sebenarnya. Dan dalam buku ini digambarkan tentang perjalanan seorang pria bernama Christian. CC kurang lebih ya kalau Kristen kita itu ya. Christian jalan dari city of destruction, kota kehancuran menuju kota celestial. Kota surgawi, dari kota kehancuran menuju celestial city. If not, bisa mengalami hell city. Jadi dia menceritakan bahwa Christian ini menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Dia mengalami begitu banyak rintangan, godaan, begitu sulitnya hidup ini. Sehingga dia suatu saat dia membuat keputusan. Dia meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk mencari kebenaran itu sendiri. Lalu dia bertemu dengan beberapa manusia. Dalam perjalanan itu Christian mulai berjalan dan dia mengalami yang namanya slough of despond, rawa keputusasaan. Pernah mengalami keputusasaan, wicked gate, gerbang yang sangat sempit sekali, hill of difficulty, bukit yang penuh dengan kesulitan demi kesulitan, vanity fair, pasar yang penuh dengan kesia-siaan. Dia mengalami itu semuanya dalam perjalanannya, dia ketemu begitu banyak karakter. Salah satu dia temuin adalah seorang evangelis. Seorang evangelis itu menceritakan sebuah kabar baik atas kehidupan daripada Christian itu. From city of destruction menuju celestial city, he accept it. Dalam bagian kedua dalam buku ini, part 2, istri dan anak-anaknya mulai mengikuti jejak daripada sang suami. Dicari setelah Christian meninggal, dicari. Sama saja istrinya mengalami itu, sampai akhirnya dia mengalami the city of celestial city. City of destruction ini dunia yang penuh tantangan, dunia penuh dosa. Vanity fair membicarakan godaan dunia. Dan Anda melihat next slide, klik berikutnya. In this journey, there's a process yang kita sebut born again. Lahir kembali. You experience ini semuanya
Ada momen di mana kita diajak born again. You cannot change into his agenda if you don't have the beginning. Every one of us, the journey of our life start the beginning, start what we call it born again. Lahir baru. Born again. Orang pintar nggak ngerti, gua udah lahir, why should I born again? Anda ditipu, kita semua ditipu dengan filosofi dunia yang penting berbuat baik. You experience rawa keputusasaan, bukit kesulitan. It's a choice. Mau ngambil jimat yang bem salabin, jadi. Atau school of the word is a process in life. Dilatih kehidupan Anda born again. All have a sins, semua punya dosa. Lost his glory. So today, accept him. You cannot change into his agenda sebelum Anda, God, I want to accept you. Lagu lama yang beberapa minggu ini mereko waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah untuk dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Is this waktu Tuhan untuk Anda? Do you want to enroll the school of the word? Or you just want, gua balik, gua ambil jimat gua lagi? It's our choice. Anda yang di Karawaci, Anda yang nonton online, ibadah online. It's penting sekali. Maka itu perhatikan Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Cahaya fajar itu the day, the moment sun rise. That's the most beautiful. Itu ditunggu oleh semuanya yang sunrise freak. Kalau Anda ke Jogja, Anda sampai naik ke temple ngelihat sunrise, tak, itu fajar. That's what the Bible say. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Seperti matahari yang pertama kali muncul. Piu. Yang kian bertambah terang. Sampai rembang tengah hari, sampai siang yang udah gabung Anda gak ngelihat mataharinya. Ini luar biasa jalan orang benar. Begitu dahsyatnya teman-teman. Maka itu hari ini sebelum saya ajak untuk agendanya Tuhan, Jesus mengatakan, come to me, all you who are weary and burdened, I'll give you rest. Doa saya Anda cepat lulus dari School of Hard Knock. Masuk School of the Word. Enggak ada aminnya. Wajah Anda masih hard knock semuanya. Cepetan masuk. What we believe about God is the most important things about us. What do you believe about God? It's reflect tentang diri Anda sendiri teman-teman. Pagi hari ini dimanapun Anda berada, I still have 2 points, it's okay. Kita kebaktian sampai jam 11 selesai. Setelah itu kita sama-sama Lipo Mall Nusantara, haleluya. Banyak berkata, I don't know about you ya. Tapi jujur Pastor Jimmy, I want to make a decision, I want to discipline, I want to experience, aku mau masuk dalam pelajaran sekolah dia. I want to accept him as my Lord and my Savior. Can I see your hand? Anda membuat decision, aku mau, oke. Thank you. Anda di Karawaci, it's very important. You mau enroll School of the Word. School of the Word. You make decision. Kalau enggak, semua khotbah Anda akan hilang begitu Anda sampai di Mall Nusantara. Yang kedua, dengan cepat saja agenda Tuhan itu mulia. This is agenda Tuhan loh, ATM. Kalau tadi AMT, ini ATM. Ini pengakuan daripada Daud yang hidupnya screw up. Daud sebenarnya tidak masuk dalam kaliber
requirement untuk menjadi pemimpin zaman now. Pasti udah dibuang, hidupnya berantakan. Tapi Tuhan ini senang, dia expert untuk orang-orang yang dari School of Hard Knock, direkrut sama dia, lalu dimasukkan School of the Word. Direkrut, only by God. You just decide, you cannot enter School of the Word sebelum Tuhan buka pintu, karena deannya dia sendiri, rektornya dia sendiri. Pastor Dan saya paling 5 tahun diganti, dia jadi rektor Hits. Ditentukan performance-nya, ditentukan waktunya atau usianya. Tapi Tuhan gak ada expire-nya. Agenda Tuhan mulia. Perhatikan dalam Mazmur 139 dengan cepat saja ya. Ayat 13 sampai 23. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini perkataan yang luar biasa. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Perhatikan baik-baik, from non-being sampai kita semua menjadi being. Non-existence sudah dituliskan sampai menjadi existent. Dari yang tidak ada sampai menjadi ada. Dari yang tidak berbentuk sampai berbentuk. Ini agenda Tuhan. It start right there. Dimulai di situ. The moment you born again, you menyerahkan, you belajar mendengar. Dan Tuhan, aku mau change. Setiap kita diingatkan selalu untuk masuk School of the Word. Termasuk saya, mau berapa puluh tahun pun kayak. Ini luar biasa. Perhatikan ayat 17. Bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Daud ini seorang saintifik, saya nggak tahu. Dia sampai ingin tahu, I want to know God's thought, pikiranmu nih Tuhan, begitu dahsyatnya. Jika aku mau menghitungnya, mau menghitung pikiran Tuhan, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku selesai, masih saja aku bersama-sama engkau. Agenda Tuhan mulia. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan yang tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, kenalah aku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. That's the end of proses daripada agenda Tuhan. Daud ngomong, selidiki aku, research my thought. Pikiranku ini Tuhan selidikin. From non-being menjadi being. Dari yang gak ada menjadi ada. Ini agenda Tuhan ini mulia banget. Agendanya sangat personal. Anda diciptakan secara intim. Agendanya penuh hikmat. Ciptaan Anda itu dahsyat. You are dahsyat. Agendanya very detail. Tuhan rancang kita di tempat tersembunyi. He designed everyone. Tidak secara sama-sama, individual each. Agendanya terencana. Hari-hari kita tertulis. Terencana dengan baik. Agendanya sangat agung. Pikirannya berharga dan banyak. Agendanya enggak terbatas dan abadi. Itulah maka itu agenda Tuhan mulia. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. This is about you. I cannot determine your agenda. Saya tidak tahu setelah Anda selesai come cruise of Anda jadi apa. I have no power. Paling banter sertifikat buat Anda. But only God. Before you masuk School of the Word, selagi Anda from nothing, from non-being, belum ada apa-apa. Anda itu diproses. Agenda dia begitu mulia bagi Anda dan saya. ATM dia gak ada habis-habisnya.
Begitu dahsyatnya teman-teman. Listen guys, you are designed specifically for a purpose. You are designed specifically for a purpose. Agenda Tuhan bagi Anda dan saya bukan kebetulan. Kebetulan ya. Enggak. Tapi dirancang. Saya yakin signature-nya Tuhan ada dalam jiwa Anda satu demi satu. His signature. If you are born again, dia tulis signature-nya right in your soul. Oh ya, Pastor Jimmy, aku di Heart of Knox. We all experience that. Tapi jangan lama-lama. Make decision now. Ambil waktu untuk enroll School of the Word. Mark Twain mengatakan the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. 2 hari terpenting dalam hidup ini. Hari kamu lahir dan Anda cari tahu kenapa kamu lahir. That's the most important. So guys, find out His agenda for you. Pikiran Tuhan ini saya lihat sedikit 7.5 quintillions sen. 7.5 nolnya 18. Daud tadi sampai aku bangun pun you masih ada. Jadi why? Kenapa kita set our agenda? Amin. Ikut aja ATM-nya dia. Agenda Tuhan itu mulia. Find out. Pejo gimana to start? Simple, langkah nyata ke agenda Tuhan. You shifting now. You shifting. Saya kasih satu ayat aja sebagai tips untuk kita semuanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. You know, kata-kata seek itu yaitu mengupayakan, mencari, menemukan sampai ketemu. Carilah dahulu itu dari kata satelit, terus mencari, melakukan secara konsisten. You know, 2 tahun yang lalu Tuhan katakan, Tuhan saya akan transisiin sekarang, The Younger akan mengembalakan sinode sudah, Jakarta, The Younger itu ya. Pastor Andi, yang lainnya Pastor Evan, Pastor Jos, Pastor Daniel, mulai rising up itu. Lalu saya tanya Tuhan, what is agendamu untuk aku? Lucu Tuhan namanya, kamu balik seperti waktu kamu pertama kali aku panggil. Carilah dahulu kerajaan Allah, Basilia. Itu dapat otoritas, cari aja otoritas Tuhan. Mencari sampai menemukan otoritas Tuhan dan nilai-nilai kebenarannya dalam kehidupan kita. Lalu semuanya ditambahkan kepadamu. So listen, your priority determine your capacity. Almost done. Your priority determine your capacity. Jika kamu fokus pada Tuhan dan hidup benar, Dia akan urus kebutuhanmu. Gak perlu khawatir. Amin saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Anda yang di center line, stand up together bersama-sama. Change into His agenda, ini bukan sekedar teori, tapi kita harus mulai belajar ambil waktu. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Come on church, yes oh Lord. Waktu Tuhan pasti
surgawi, aku berdoa untuk setiap kami semuanya Bapa, baik yang ada di Sarbini maupun di center-center lain. Tuhan, ajar kami untuk masuk dalam agendamu ya Tuhan. Agendamu yang sangat mulia sekali. Your ATM yang tidak ada batasnya dan abadi. Agenda Tuhan sangat mulia. So hari ini aku berdoa untuk seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada. Untuk kami buat keputusan, God, I want to enroll School of the Word. Aku mau untuk mengikuti agendamu yang tak terbatas dan mulia dan abadi ini. Kalau ini menjadi doa Anda, angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Let's just honor Him. Anda katakan bersama-sama, Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Oh Roh Kudus, aku berdoa ya Tuhan, bless every one of us. Yang di Karawaci, yang di center-center lain, di Bogor, Bekasi, di Balai Sarbini, ibadah di rumah hari ini Tuhan. Your time, waktumu Tuhan. Waktumu adalah now, the presence, waktumu adalah hari ini. Barang siapa mendengar firman Tuhan dan percaya dalam hatinya, dia akan mengalami Tuhan kasih karuniamu. Sehingga Engkau mendaftarkan kami, kamu boleh menerima kami, School of the Word. Untuk kami mau belajar ya Tuhan. Seperti Daud ya Tuhan, secara manusia dia dibuang, tapi Engkau merekrut sehingga dia boleh menjadi raja bagi orang-orang Israel ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, aku berdoa untuk setiap kami semuanya. Berkati setiap jemaat IFGF dimanapun mereka berada. Hari ini ya Bapak, Engkau begitu baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kedahsyatanmu ya Bapak. Get change into your agenda. Kami mau agendamu terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Berkati setiap kami semuanya, berkati setiap tangan-tangan yang mengangkat, hati-hati yang terbuka dimanapun mereka berada, untuk mereka bisa mengalami shifting School of the Word, dan firman-Mu membuat kami jalan seperti terang di fajar pagi hari ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat IFGF hari ini yang mendengar firman Tuhan. Kau angkat mereka di atas bangsa-bangsa. Kau memberkati kehidupannya ya Tuhan. Tuhan, Kau membuat mereka tidak berutang, melainkan mereka Engkau berikan financial freedom, bahkan mampu mengutangi. Tuhan, Kau membuat mereka jadi kepala bukan menjadi ekor. Hidup mereka dipenuhi oleh iman, pengharapan, dan kasih, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Bisa katakan amin. God bless you church. See you next Sunday. Terima kasih telah mengikuti FGF Jakarta Online Service. Sampai bertemu lagi minggu depan, FGF Family. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, silakan klik tombol prayer request di Linktree untuk mengisi form, dan tim pastoral kami akan mendoakannya bagi Anda. God bless you church and have a wonderful day.